Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami, agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Injil Yohanes pasal 12 ayat 46. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Tema renungan saat ini adalah Natal telah berlalu, terang Kristus tetap menyala. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Natal telah berlalu. Lampu-lampu hias mungkin mulai dilepas, pohon Natal disimpan kembali, lagu-lagu Natal tidak lagi sering terdengar. Suasana yang hangat dan penuh sukacita perlahan digantikan oleh rutinitas harian yang biasa. Namun pertanyaannya adalah, apakah makna Natal juga ikut berlalu? Ataukah justru Natal seharusnya terus hidup dalam keseharian kita? Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Natal bukan hanya tentang satu hari perayaan, melainkan tentang kehadiran Kristus yang mengubah hidup. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk disambut dalam palungan, tetapi untuk tinggal dalam hati manusia. Setelah Natal, tantangan terbesar orang percaya adalah membawa terang Kristus itu ke dalam dunia nyata, di tengah pekerjaan, keluarga, sekolah, dan berbagai pergumulan hidup. Ada sebuah ilustrasi yang sederhana namun menyentuh. Seorang anak kecil menerima lilin pada malam Natal di gereja. Lilin itu menyala indah, menerangi wajahnya. Ia sangat menjaganya agar tidak padam. Namun ketika ibadah selesai dan ia keluar ke malam yang berangin, lilin itu mulai berkedip dan akhirnya padam. Anak itu menangis. Sang ibu lalu berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa nak, api lilinnya boleh padam, tapi terang Yesus ada di hatimu. Terang itu tidak bisa dipadamkan oleh angin apapun." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, begitu pula dengan hidup kita. Perayaan Natal bisa selesai, simbol-simbolnya bisa hilang, tetapi terang Kristus seharusnya tetap menyala dalam sikap, perkataan, dan tindakan kita. Dunia setelah Natal tidak selalu lebih mudah. Masalah tetap ada, beban hidup tidak serta-merta hilang, bahkan terkadang iman kita justru diuji. Namun justru disitulah terang Kristus dibutuhkan. Setelah Natal kita dipanggil untuk menjadi saksi. Ketika orang lain mulai kembali pada sikap egois, kita dipanggil untuk tetap mengasihi. Ketika banyak orang mudah mengeluh, kita dipanggil untuk tetap bersyukur. Ketika dunia menjadi dingin dan acuh tak acuh, kita dipanggil untuk membawa kehangatan kasih Kristus. Inilah makna Natal yang sejati, Allah yang hadir dan bekerja melalui hidup kita. Yesus tidak tinggal selamanya di palungan. Ia bertumbuh, melayani, menderita, dan memberikan hidupnya bagi dunia. Demikian juga iman kita tidak boleh berhenti pada perayaan. Iman harus bertumbuh, diwujudkan dalam ketaatan dan kesetiaan setiap hari. Natal yang sejati terlihat bukan dari dekorasi yang indah, melainkan dari hidup yang diubahkan.
Mari kita bertanya pada diri sendiri, setelah Natal ini, apa yang berubah dalam hidupku? Apakah aku lebih sabar, lebih peduli, lebih setia, dan lebih mengandalkan Tuhan? Kiranya setelah Natal, hidup kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang melalui perbuatan kita. Biarlah dunia melihat bahwa Natal memang telah berlalu, tetapi Kristus tetap hidup dan bekerja melalui kita. Terang itu masih menyala, dan melalui hidup kita, terang itu dapat menerangi banyak hati yang sedang gelap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk makna Natal yang begitu indah. Ajarlah kami untuk tidak berhenti pada perayaan, tetapi hidup dalam ketaatan setelah Natal berlalu. Nyalakan terus terang-Mu di dalam hati kami, agar melalui hidup kami, kasih dan damai-Mu dinyatakan kepada dunia. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bagi mereka yang lemah karena sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih lagi kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, Allah yang menjadi terang, yang menerangi hidup kami. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.